Sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Tuhan Yesus akan memperlengkapi segala kebutuhan dan mencukupkan apa yang saudara inginkan sepanjang hari ini. Muliakanlah Dia di dalam hidupmu. Baik, kita menyatu dengan Tuhan, namun kita awali dengan penyerahan diri. Mari kita satu dulu. Ya Tuhan, kepadamu kami berserah diri. Semua yang kami lakukan sepanjang hari ini untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara, saatnya kita menyatu dengan firman Tuhan dan renungan hari ini. Namun kita awali dengan sebuah nyanyian pujian yang mengingatkan kita akan kuasa kasih Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya untuk kita nikmati bersama-sama. Terimalah dan syukurilah semua kasih Allah. Dalam lagu Kasih Allahku sungguh telah terbukti untuk kita bersama-sama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban demi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allah sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ya, kasih Allah mengalir dan terus mengalir dalam kehidupan kita. Pujilah Tuhan yang selalu mencintai dan mengasihi-Mu. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban demi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Nya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah karena hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ya, selama hidup kita akan sembah dan muliakan Dia yang telah berkorban untuk keselamatan kita bersama. Kasih karunia dari Allah Bapa,
dan anugerah dari Kristus Yesus serta penyertaan Roh Kudus bersama saudaraku. Amin. Saudara, terimalah firman Tuhan hari ini, hari Rabu 12 Juni 2024. Surat Rasul Paulus kepada sahabatnya yang masih muda, Timotius. 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Haposan jala sadok tau jalodo hataon nungaro Kristus Yesus tu portivion baluahon aka berdosa sian akaido au naparjolo. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara, bagaimana kabarnya saat ini? Baik-baik saja ya. Kupastikan saudaraku baik, sehat, sukacita di dalam Tuhan. Sambutlah hari-hari yang sudah Tuhan anugerahkan dengan semangat yang baru. Jangan pernah berlalu satu hari, 1 jam, 1 menit, 1 detik tanpa memuji, memuliakan Dia atau Tuhan. Kami ucapkan selamat ulang tahun bagi saudaraku yang berulang tahun hari ini. Happy birthday, God bless you. Tuhan bersamamu. Bagi saudaraku yang merayakan ulang tahun pernikahan hari ini, kami juga ucapkan selamat, bahagia bersama anak, cucu, semua keluarga diberkati Tuhan Yesus. Bagi saudaraku yang masih bergumul dan syarat dengan sakit penyakit yang belum kunjung sembuh, saudara jangan pernah kecewa, jangan menyesal, jangan menjauh dari Tuhan. Dan saudara harus yakin, harus percaya bahwa Tuhan senantiasa melihat, memperhatikan apa yang saudara rasakan, dan pastikan Dia akan datang melawat saudara dan menyembuhkan segala penyakit saudaraku. Amin. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, semua orang punya rancangan. Semua orang punya tujuan hidup. Saudara pasti punya tujuan hidup kan? Setiap orang punya kerinduan. Kerinduan yang dalam untuk dipenuhi. Semua orang pasti ingin sukses dan tidak mau hidup dalam keterpurukan. Ya, semua perkataan itu benar. Maka orang pun berlomba, berkompetisi setiap waktu untuk meraih yang terbaik di dalam hidupnya. Tak tanggung-tanggung terjadi kompetisi yang luar biasa. Kompetisi sehat dan kompetisi yang tidak sehat pun sering terjadi. Para penguasa, orang-orang hebat, orang-orang pemegang jabatan dan kepemimpinan sering menunjukkan jati dirinya sebagai orang kuat. Sehingga banyak yang merasa minder, takut menghadapinya. Karena persaingan itu sudah diikuti orang-orang hebat. Tapi orang Kristen juga berkompetisi dan punya misi tujuan yang istimewa. Tujuan utama orang Kristen bukan hanya mau tinggal di dunia ini, tapi harus berlomba untuk mencapai garis finish. Garis finish tersebut adalah tahta kemuliaan yang kita sebut surga hasanangani. Jangan pernah kita mau hanya memikirkan dunia dan isinya, memikirkan harta yang terpendam, dan kita akan menyelam mengambilnya satu persatu. Namun tak lama waktunya, semua yang kita raih tersebut hanyalah sementara. Sakirdo mata do sudi jala salpudo HP. Kalau demikian, apa yang harus kita persiapkan?
Apa yang harus kita raih untuk memenuhi kehidupan kita di hadapan Tuhan dan mampu mencapai garis finish dan meraih kehidupan kekal. Tentu awal dari semua adalah perbuatan dan pemberitaan firman Tuhan kepada orang-orang supaya kuat dan percaya di dalam Tuhan. Paulus hadir tepat waktu meneguhkan saudara yang masih muda Timotius, jangan mudah terpengaruh, jangan terlengah, karena iblis siap selalu mencari korbannya. Bagi yang lengah, kita bisa dicabik-cabiknya. Paulus mengingatkan harus kuat dalam Tuhan dan mengabarkan keselamatan dari Kristus untuk semua orang. Kristus telah datang menebus orang-orang berdosa. Kita semua orang berdosa. Dan Paulus mengakui, ibana pe gok dosa jala perculung mapung lau dosa. Tapi Tuhan datang mengampuni, mengembalikan jati dirinya menjadi pengikut Kristus, bukan anti Kristus lagi. Kini tugasnya mewartakan kebaikan Tuhan, mewartakan kerajaan surga, membawa orang-orang dalam pertobatan, dan membawa orang kepada jalan Tuhan. Para penjahat, para pendosa kembali ke jalan Tuhan. Sebuah tugas yang berat untuk para hamba-hamba Tuhan. Namun juga kita semua bersama-sama punya tugas tanggung jawab bagaimana mengarahkan orang, membawa setiap orang, jiwa-jiwa yang sempat mati ke dalam terang Kristus. Muliakanlah Tuhan yang sudah menyelamatkan. Jangan pernah saudara lengah sedetik. Pasti tidak bisa jadi korban. Dunia ini sangat menggetarkan. Dunia ini sangat menggerahkan. Dunia ini sangat mempesona. Dunia ini sangat menarik hati. Dunia ini pemikat kita. Tapi ingat, janganlah sampai terlena di dunia ini. Masih ada tugas yang harus kita raih. Dan kita akan tiba di sana. Kita akan bisa menikmati selama-lamanya. Ima hanguduan nama noto. Di surga hasonangani. Inganan nadu menggani. Tusido neng muliau. Asarap dohot. Yesus au. Saudara siap untuk itu? Terimalah Kristus dalam hidupmu. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh menguatkan kami melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Sukses, bahagia selalu di dalam